Bapak Ibu, Bapak Saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, biasanya setelah seorang raja dilantik, maka ia akan melakukan berbagai hal untuk mengukuhkan kekuasaannya waktu itu. Ia pun akan melakukan berbagai cara agar pemerintahannya bisa berjalan dengan baik sesuai yang ia inginkan. Dan awal pemerintahan setelah ia dilantik, biasanya ia mengumpulkan orang-orang yang mensukseskan pelantikan yang terjadi pada dirinya. Misalnya saja wali kota ataupun gubernur ketika terpilih dan kemudian dalam masa persiapan untuk dilantik, pasti mereka akan mengumpulkan, mereka punya tim-tim sukses. Apa saja yang akan dilakukan, program-program apa saja yang harus dikerjakan dalam tahun pertama pemerintahannya. Mari Bapak Ibu, Bapak Saudara dan anak-anak yang terkasih, kita lihat bacaan kita di pagi ini. Raja Kores pada tahun pertama pemerintahannya, ia adalah Raja Persia yang pada waktu itu wilayah pemerintahannya, wilayah kekuasaannya hampir meliputi seluruh daerah di saat itu. Saya buka di Google, saya baca dari teman-teman pendeta yang punya keahlian di situ, mereka tulis bahwa wilayah pemerintahan kerajaan Persia meliputi India, Afrika, dan sampai ke daerah Eropa. Itu berarti bahwa wilayah pemerintahan Raja Kores sangat luas dan ia sangat membutuhkan banyak orang untuk ditaruh di setiap wilayah-wilayah pemerintahan atau setiap wilayah-wilayah jajahannya waktu itu. Tapi mari kita lihat sama-sama di sini bahwa ternyata pada tahun pertama pemerintahan Raja Kores, dia melakukan sesuatu tidak biasa. Ia tidak memperkuat pemerintahannya waktu itu. Ia juga tidak mengumpulkan kroni-kroni atau orang-orang tim-tim sukses untuk mengatur bagaimana supaya pemerintahannya bisa berjalan dengan baik. Tetapi pada tahun pertama pemerintahan Raja Kores, Allah menggerakkan hati Kores untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Siapa sih sebenarnya Raja Kores? Kores dia pun nama. Dulu kalau orang tua kasih nama itu pasti pun arti. Raja Kores berarti matahari atau takhta. Dan ia adalah seorang raja yang tidak percaya kepada Tuhan Allahnya bangsa Israel. Yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam pemerintahan Raja Kores waktu itu, bangsa Israel berada pada masa pembuangan zaman Nebukadnezar, kerajaan Babilonia. Tetapi kerajaan Babilonia ditaklukkan oleh Persia, maka dengan demikian bangsa Israel menjadi tawanan, budak, buangan dari kerajaan Persia. Dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas, harusnya Bapak Ibu, Bapak Saudara dan anak-anak, Kores tidak akan mengizinkan bangsa Israel untuk pulang. Harusnya menurut akal pikiran kita sebagai manusia, Kores kalau bisa
dia kirim mereka ke daerah-daerah kekuasaannya untuk jadi budak misalnya, untuk jadi pekerja rodi misalnya. Mungkin dia bisa bangun, dia punya tembok-tembok yang bisa membentengi wilayah kekuasaannya untuk tidak diambil oleh bangsa lain. Tapi ayat 1 menegaskan bagi kita sekalian bahwa Allah menggerakkan hati Raja Kores untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Nabi Yeremia. Apa perintah Raja Kores waktu itu kepada seluruh pembesarnya? Mungkin kita bilang dia punya menteri-menteri waktu itu. Apa yang harus dong buat? Mari Bapak Ibu kita lihat bahwa ternyata Kores melakukan sesuatu yang luar biasa yang tidak dilakukan oleh raja lain manapun juga. Ia mengizinkan orang Israel pulang ke negeri mereka. Kalau jadi orang tawanan, Bapak Ibu Saudara, kalau pulang, kau pulang dengan tangan kosong. Sing boleh bawang barang apapun yang kau punya di tempat di mana kamu dijajah. Tapi lain halnya dengan Kores. Mungkin kita bisa buat perbandingan dengan Raja Firaun waktu itu, ketika ia mengizinkan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir selama 40 tahun di sana. Itu pun dengan berat hati. Kalau bisa jangan keluar, karena dia ada perlu bangsa Israel pun tenaga untuk bangun kota Ramses dan kota Pitom waktu itu. Tetapi karena 10 tulah yang terjadi dan 10 tulah terakhir anak-anak sulung di Mesir meninggal, termasuk anaknya, maka dia mengizinkan mereka keluar. Kita perhatikan keluar pun itu pun masih dikejar-kejar oleh para prajurit dan tentaranya agar bangsa Israel bawa kembali pulang ke Mesir. Tapi mari kita lihat di sini bahwa Raja Kores tidak melakukan hal itu. Ia mengizinkan mereka pulang dengan sukacita, bahkan Raja Kores bilang untuk dia punya masyarakat waktu itu, mereka harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, masyarakat sudah dikasih harta, emas, perak, ternak, tetapi juga persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Adakah kita punya pimpinan seperti itu yang melakukan seperti Raja Kores? Dia terkenal Tuhan kok, dia terpercaya Tuhan, tapi Tuhanlah yang menggerakkan hatinya untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi bangsa Israel. Kalau kamu mau pulang-pulang saja, saya perlu bawa apa-apa, karena kita masyarakat juga perlu. Ini yang hendak diajarkan oleh seorang Kores bagi Bapak Ibu, Saudara, anak-anak dan saya, bahwa walaupun tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keluarga, tong tra satu suku, trong ta satu bangsa, tapi Kores mampu melakukan segala sesuatu di luar ekspektasi bangsa Israel waktu itu, di luar nalar Bapak Ibu, Saudara, anak-anak dan saya. Kenapa bisa? Karena Tuhan Allah yang menggerakkan. Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang terkasih, satu hal penting lain bahwa yang harus diingat oleh bangsa Israel
yang harus diingat oleh Bapak Ibu, Saudara, anak-anak dan saya bahwa Allah setia hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Bangsa Israel ada di pembuangan zaman kerajaan Babilonia sampai dengan kerajaan Persia. Mereka tinggal di sana 50 tahun. Dong su beranak cucu, dong su mati lagi di sana. Kalau yang pulang juga mungkin dong pun anak cucu terbawa dompung tete nenek moyang pun tulang belulang. Mungkin dong juga sudah beradaptasi. Kalau suruh pulang dong sutra mau lagi karena mungkin 50 tahun waktu terlalu lama. Itu juga mungkin yang terjadi bagi Bapak Ibu, Saudara, anak-anak. Kerusuhan beberapa puluh tahun lalu kita datang di Sorong, mau pulang lagi, jangan lagi. Kitong subeta tinggal di Sorong. Kitong sudah dapat pekerjaan yang layak di Sorong. Kitong sudah dapat berkat yang banyak di Sorong. Tapi yang di sini Tuhan menggerakkan karena Tuhan mau bangsanya hidup dengan satu tujuan pulang. Kamu bangun sapung rumah, bangun bait suci di kota Yerusalem. Yang kedua bahwa janji Allah kepada umatnya tidak pernah diingkari. Nats pembimbing kita dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 bilang, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak, Tuhan merancang segala sesuatu yang terbaik dalam kitompong hidup. Namun kadang-kadang kitong jadi anak-anak Tuhan yang hidupnya serba instan, bahkan dalam keyakinan iman dan percaya kitong mau cepat-cepat Tuhan kasih. Kitong mau cepat-cepat Tuhan ikut kitong pun mau. Tapi firman Tuhan di saat ini mau ingatkan bahwa 50 tahun baru Tuhan menggenapi janjinya kepada bangsa Israel untuk membawa mereka kembali kepada negeri mereka, tanah mereka, daerah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan yang penuh susu dan madu. Bapak Ibu, kalau tunggu 50 tahun jawaban Tuhan, kita supikas tinggal on tua. Kalau kita tunggu 50 tahun untuk dapat anak dengan gumul, kita supikas tinggal on tua. Karena kita adalah orang-orang yang tidak sabar. Tapi firman Tuhan ya dan amin, janji Tuhan ya dan amin. Mungkin pendeta Paliama atau majelis jemaat diaspora janji sesuatu untuk pelayanan, kita lupa janji itu. Tapi Tuhan tidak pernah. Dengan cara Tuhan melakukan segala sesuatu yang terbaik. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh harapan. Tuhan bilang dalam firman-Nya. Yang berikut, bahwa Tuhan mau pakai seseorang, Tuhan tidak perlu rekomendasi dari siapapun. Tuhan tidak perlu tanya bahwa saya mau pakai dia bisa ke tidak. Tuhan tidak perlu tanya bahwa saya pakai dia, Tuhan lihat bahwa oh dia pun jabatan ada, dia pun uang banyak, dia pun kekayaan banyak bisa topang. Tidak. Kores itu tidak ada punya hubungan apa-apa dengan Tuhan. Dalam relasi imannya dengan Tuhan tidak ada apapun. Tapi Tuhan pakai Kores karena Tuhan tahu hati dan hidup Kores. Memang tidak disampaikan Kores hidupnya seperti apa, tapi Tuhan maha melihat, Tuhan maha mendengar, dan Tuhan tahu segala sesuatu yang dilakukan. Tuhan mau pakai orang, tidak tanya bahwa kau sekolah sampai di mana. Tuhan tidak tanya bahwa kau tahu berdoa. Tuhan tidak tanya bahwa kau pintar bicara di depan, tidak.
Tuhan memilih seseorang menurut kehendak bebas Tuhan. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang terkasih, kalau Tuhan mau pakai jangan tolak-tolak. Jangan bilang bahwa Ibu Pendeta saya atau berdoa kah? Atau jangan bilang Ibu Pendeta saya sekolah di barang itu. Tidak. Mari Bapak Ibu kita belajar memahami cara Tuhan mau pakai hidup Bapak Ibu, Saudara, anak-anak dan juga saya. Tuhan tidak tanya bahwa kau penggelar apa. Tuhan tidak tanya bahwa kau pun hidup seperti apa. Yang Tuhan pilih, yang Tuhan mau, itu sudah. Oleh karena itu mari kita semua kerja sama-sama untuk Tuhan. Kita pun hidup ini singkat saja. 50-60 tahun sudah, tapi kalau 70 tahun lebih sampai 80 itu adalah bonus dari pelayanan yang kita berikan untuk Tuhan Allah. Tuhan bilang di kitab Mazmur, di Alkitab bilang begitu. Hidupmu kalau bisa 50 atau 60 tahun. Kalau lebih dari itu berarti itu bonus Bapak Ibu. Saya bilang untuk siapapun Bapak kerja baik, maka Bapak dapat bonus. Bonusnya bukan kopung harta melimpah. Bonusnya adalah kopung umur panjang. Bonusnya adalah anak cucumu dan generasimu diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang terkasih, mengapa Tuhan tetap setia di atas ketidaksetiaan kita? Dan mengapa Tuhan tetap menepati janjinya walaupun kita sering dan selalu melingkari janji kita untuk Tuhan? Karena ya, Tuhan adalah Tuhan, janjinya ya dan amin. Firman Tuhan mau mengajarkan kita satu hal lain, bahwa apa yang menjadi milik Tuhan akan selalu kembali kepadanya. Barang perbendaharaan milik Tuhan yang dibawa oleh Nebukadnezar ke kerajaan Babilonia, kerajaan Babel, dan kemudian berpindah tangan kepada Raja Persia. Raja Kores waktu itu, dia mengembalikan sepenuhnya apa yang menjadi milik Allah yang tinggal di rumah perbendaharaan milik Tuhan. Sekarang Bapak Ibu di Klasi Sorong Manokwari, basar kiri kanan tuh di depan ada Perlansia punya, nanti besok-besok ternyata mungkin diaspora punya lagi, kupon ada. Dan kadang-kadang kita bersungut, itu kemanusiaan kita. Kami pendeta pun juga bilang, satu bolong habis lah, satu sudah datang, kita mau bagi ke mana? Tapi itu realita pelayanan yang harus kita hadapi, dinamika pelayanan yang harus kita jalani. Bapak Ibu, orang yang memberi bagi pekerjaan dan pelayanan Tuhan, mereka tidak akan pernah berkekurangan. Mereka akan di saat yang mendesak, di saat yang tidak tepat menurut mereka, Tuhan menghadirkan berkat-berkat itu bagi mereka dengan cara yang mereka tidak tahu. Kadang-kadang dong bilang, Ibu Pendeta tolong kasih for Tuhan. Tapi saya tahu dengan cara bagaimana Tuhan kasih bahkan lebih lagi dari apa yang kita kasih. Lalu satu Bapak Ibu, dari pengalaman pelayanan, yang lebih banyak memberi adalah mereka yang merasa kekurangan dalam hidup mereka. Bukan berarti saya bilang bahwa dong Bapak Ibu yang punya kelebihan tidak memberi, tidak. Mereka tetap memberi. Tapi pengalaman pelayanan membuktikan bahwa ibu-ibu janda kadang dong datang bawa dong pun persembahan untuk saya. Dulu Ibu Pendeta ini gitu, saya bilang, Mama, baru Mama bagaimana? Ibu Pendeta, kita dapat lebih kah? Saya pun belajar dari mereka bahwa walaupun mungkin mereka janda, tingkat pendapatan mereka tidak sama dengan keluarga lengkap, tapi mereka mau memberi untuk Tuhan. Ini juga yang saya harus pelajari dari mereka. Bapak Ibu, Saudara, anak-anak itu mempelajari dari mereka. Mereka yang berkelebihan memberi,
itu adalah sesuatu yang biasa. Tapi mereka yang berkekurangan memberi untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan itu luar biasa. Karena dong kasih dari yang kurang dari mereka. Mari Bapak Ibu kita belajar memahami cara Tuhan memakai hidup Bapak Ibu, saudara, anak-anak dan saya. Yang di luar garis, saya mau bilang kores seperti itu, Tuhan pakai luar biasa. Apalagi kita yang ada di dalam sini gitu. Kita yang tahu kita pun Tuhan seperti apa. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita percaya dan kita imani adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang maha mendengar dan Tuhan yang maha melihat. Jadi untuk apa kita mau ragu? Untuk apa kita mau takut hidup berkesusahan? Mari kita kasih dulu baru dia masuk for kita. Kalau kita simpan, berkat itu mau masuk, akan mau di mana? Karena kita ada tahan yang kita punya. Kita kasih baru Tuhan kasih penuh masuk lagi untuk hidup Bapak Ibu, saudara, anak-anak dan saya. Belajar dari firman Tuhan ini yang pertama, bahwa maksud dan rencana Tuhan bagi manusia. Tuhan tidak perlu tanya siapapun. Tuhan tidak perlu meminta keputusan siapa-siapa. Dan oleh karena itu bagi mereka yang Tuhan mau pakai, jangan bilang dengan alasan apapun, bawa diri saja buat Tuhan, nanti Tuhan kasih lengkapi dengan kuasa dan semua yang Bapak Ibu, saudara, anak-anak butuhkan dalam pelayanan. Yang kedua, memberi untuk Tuhan, kita tidak akan pernah berkekurangan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, mari bawa diri kasih saja untuk Tuhan. Karena bonusnya Tuhan sediakan dengan berkat-berkat yang tidak terkirakan dalam hidup Bapak Ibu, saudara, anak-anak dan saya. Dengan demikian, maka saya mau bilang, Tuhan Allah yang kita percaya dan kita imani di dalam Yesus Kristus tidak pernah mengingkari janjinya. Ia akan tetap setia hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.